Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya, Desuspika. Videonya masih video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi kali ini untuk kelas 8 dan membahas bab keempat tentang puasa. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Mohon maaf, di sini ada salah pengetikan. Puasa berasal dari kata saum yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, dan menahan dari bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat tertentu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu washrabu yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadil minal fajr. Artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Setiap orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan agar menjadi orang yang bertakwa. 1. Puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah baligh dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Nah, adapun puasa-puasa wajib yaitu 1. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Mohon maaf di sini salah tulis ya. Puasa wajib ini dimulai diperintahkan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukumnya adalah fardhu ain, oleh sebab itu jangan sesekali meninggalkan puasa Ramadan ya, tanpa adanya halangan yang dibenarkan menurut syariat. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantinya pada hari yang lain. Agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, marilah kita pahami ketentuan-ketentuannya. 1. Syarat puasa, wajib puasa. Orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan puasa apabila memenuhi syarat sebagai berikut. A. Berakal. B. Baligh. C. Mampu berpuasa. Nah, 2. Syarat sahnya puasa. Di samping syarat wajib, ada juga syarat lain agar puasa kita menjadi sah ya, yaitu A. Beragama Islam, B. Mumayyiz. Maksudnya mumayyiz ialah sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. C. Suci dari darah haid dan nifas. D. Dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. 3. Rukun puasa. Orang yang akan melaksanakan puasa harus memenuhi rukun puasa, yaitu 1. Niat.
Nah, niat puasa di bulan Ramadan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma khadin an adain fardi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Sedangkan rukun yang kedua ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. 4 hal-hal yang membatalkan puasa. Ingat, ada hal-hal yang membatalkan puasa yaitu ada 6. 1. Makan dan minum. 2. Muntah yang disengaja atau dibuat-buat. 3. Berhubungan suami istri. 4. Keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. 5. Gila atau sakit jiwa. Dan 6. Keluar cairan mani dengan sengaja. 5. Hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. 1. Berdoa ketika berbuka puasa. 2. Memperbanyak sedekah. 3. Sholat malam, termasuk sholat tarawih ya. 4. Tadarus dan baca Al-Quran. Selanjutnya, hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Nih, hal yang dapat mengurangi pahala puasa, ya, yaitu menghilangkan pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contohnya, membicarakan kejelekan orang lain, tuh yang sering gibah, ya, kemudian berbohong, mencaci maki orang lain dan sebagainya. 7. Orang-orang yang boleh berbuka atau membatalkan puasanya pada bulan Ramadan, yaitu A. Orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa atau apabila berpuasa sakitnya semakin parah, namun ia harus menggantinya di hari lain apabila sudah sembuh. B. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh, ia pun wajib mengqadha puasanya di hari lain. C. Orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa, ia wajib membayar fidyah, yakni bersedekah tiap hari 1/4 liter beras, atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. D. Orang yang sedang hamil dan menyusui. Ya. B. Puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginan atau cita-citanya terpenuhi. Ya. Ingat, puasa nazar itu hukumnya wajib. Jadi, yang pernah berniat puasa nazar harus segera puasa. Misalnya, kamu ingin sekali lulus SMP dan memperoleh predikat 10 besar di sekolah. Jika keinginan mulia itu terwujud, kamu berjanji untuk puasa 3 hari. Nah, ketika cita-cita itu ternyata terpenuhi, maka janji atau nazar untuk berpuasa 3 hari tersebut harus segera kamu laksanakan. Nazar harus berupa amal kebaikan, kita tidak boleh bernazar dengan amal keburukan atau bermaksiat. Jika seseorang kelepasan bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka hal tersebut tidak wajib, bahkan tidak boleh dilakukan. Bahkan ia harus beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas nazar berbuat maksiat tadi. C. Puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid berkewajiban mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya. Apabila meninggalkan puasa 6 hari, wajib baginya mengqadha 6 hari sebanyak jumlah yang ditinggalkan. Batas waktu untuk mengqadha puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, ia wajib mengqadha serta membayar fidyah. D. Puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kifarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut. 1. Tidak mampu memenuhi nazar. 2. Berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. 3. Membunuh secara tidak sengaja. 4. Melakukan zihar kepada istrinya atau menyamakan istri dengan ibunya. 5. Mencukur rambut ketika ihram. 6. Berburu ketika ihram. 7. Mengerjakan haji dan umroh secara tamatu atau qiron.
Yang kedua ialah puasa sunnah, ya. Jadi puasa itu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Selain diperintahkan untuk melaksanakan puasa wajib, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Cara mengerjakannya sama seperti melaksanakan puasa Ramadan, yaitu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam pelaksanaan puasa sunnah, ini dikaitkan dengan bulan, hari, dan tanggal. Puasa sunnah ini apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Berikut akan diuraikan puasa yang disunahkan untuk dilaksanakan selain puasa wajib. A. Puasa Syawal. Puasa ini dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal. Jumlahnya ada 6 hari. Cara mengerjakannya boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut atau boleh juga dilaksanakan dengan cara berselang-seling. Misalnya sehari puasa, sehari tidak. B. Puasa Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa ini. Keistimewaan puasa Arafah ini dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. C. Puasa hari Senin Kamis. Nah, puasa Senin dan Kamis ini adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Selanjutnya, 3 waktu puasa yang diharamkan. Ingat, kita tidak boleh puasa pada waktu-waktu ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dalam waktu-waktu tertentu kita dilarang berpuasa. Nah, adapun waktu yang diharamkan berpuasa adalah A. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. B. Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. C. Hari yang diragukan, maksudnya apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. 4. Hikmah berpuasa. Orang muslim yang senantiasa melaksanakan puasa akan mendapatkan banyak manfaatnya, antara lain A. Meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. B. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. C. Melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari karena orang-orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginan. Tentulah dengan sabar ini ia dapat menahan segala kesulitan tersebut. D. Dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. E. Mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Sifat ini dapat menghilangkan pahala puasa. F. Dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi orang-orang yang ada di tubuh kita. Mohon maaf. Yang F, dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita, sehingga tidak mengherankan bahwa orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Nah, sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga dapat dipahami. Namun sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.